Materi yang akan kita bahas hari ini adalah benzena dan turunannya, anak-anak ya. Saya share screen dulu sebentar. Untuk bab benzena dan turunannya ini adalah bab yang sangat kecil. Insya Allah hari ini kita bisa menyelesaikannya. Karena sederhana sekali. Baik, di bab benzena dan turunannya ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama adalah struktur dari benzena dan beberapa struktur dari turunan benzena. Kemudian sifatnya, baik sifat kimia dan sifat fisikanya, dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ada gambar ini anak-anak. Asing nggak dengan gambar produk ini? Kecap Malika. Kecap satunya, Coca-Cola gitu ya. Mengapa di pertemuan kali ini saya mengambil dua produk di dalam kehidupan sehari-hari ini? Ternyata kalau kita baca di komposisinya, itu mengandung senyawa turunan dari benzena. Kita lihat komposisi untuk kecap ya. Di sini salah satunya adalah ada natrium benzoat. Begitu juga untuk di Coca-Cola ini juga mencantumkan nama natrium benzoat. Nah, natrium benzoat itu adalah salah satu senyawa turunan dari benzena. Bagaimana strukturnya, terus bagaimana peranannya di dalam suatu produk, nanti kita pelajari lebih jauh. Namun, walaupun kita belum membicarakan lebih jauh, kita langsung tahu ya bahwa kegunaan dari asam benzoat ada di sini. Di produk dari Coca-Cola ini ada. Apa? Itu sebagai pengawet. Jadi, banyak sekali senyawa-senyawa dari turunan benzena yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sebagai pengawet dalam produk ini. Itu turunannya ya. Nah, bagaimana dengan benzena sendiri? Kita hari ini akan mempelajari itu, yaitu masalah benzena. Benzena itu berasal dari kata benzol, karena senyawa ini berasal dari asam benzoat anak-anak ya. Ini ada penemunya, kemudian sampai beberapa tahun setelah senyawa ini ditemukan, namun strukturnya itu belum diketahui. Kayak apa sih struktur kimia, struktur ikatan kimia yang terjadi di dalam benzena ini. Ada beberapa pendapat menurut ahli, ini ada 3 struktur yang waktu itu masih diunggulkan gitu ya. Ini struktur pertama, ada ikatan rangkap 2, ada ikatan rangkap 3, ada rangkap 2 lagi. Karena rumus kimianya adalah C-nya ada 6, hidrogennya ada 6. Ini struktur pertama yang diajukan. Ini adalah struktur kedua yang diajukan. Ini adalah struktur ketiga yang diajukan. Akan tetapi, ketiga struktur ini setelah dianalisis menggunakan teknologi yang lebih canggih, tidak ada satupun struktur yang benar. Sehingga orang-orang meragukan, sebenarnya ya apa sih struktur dari benzena itu? Baru orang ini, Kekule ini loh yang mengajukan strukturnya. Struktur yang diajukan oleh Kekule ini sebenarnya tidak berdasarkan dari eksperimen, tapi dia mendapatkannya dari mimpi. Karena memikirkan 3 struktur ini ya, malamnya itu terbawa ke mimpi. Apa yang dimimpikan oleh Kekule? Ternyata dia melihat ada seekor ular yang menggigit ekornya sendiri, gitu ya. Melihat seekor ular menggigit ekornya sendiri. Baru dia mikir, apa maksud dari mimpi itu? Nah, setelah bangun dan terjaga di malam itu, dia membuat kira-kira struktur benzena kayaknya mirip dengan itu, yaitu mirip dengan ular yang menggigit ekornya sendiri. Digambar-gambar, dibentuk-bentuk dengan berbagai model, akhirnya ketemulah struktur yang seperti ini anak-anak. Itu ya. Ini ada C, yang jumlahnya ada 6. Kemudian setiap atom karbon masih membutuhkan 1 atom hidrogen karena terbentuk ikatan rangkap. Ini ada ikatan rangkap, ikatan rangkap, ikatan rangkap yang posisinya berselang-seling. Lah yang
berselang-seling ini disebut sebagai posisi terkonjugasi istilahnya. Ingat-ingat ya, struktur yang berselang-seling, ikatan selang-seling pada benzena itu disebut sebagai struktur terkonjugasi. Akibat dari struktur terkonjugasi ini, elektron yang ada di dalam benzena posisinya akan menyebar, yaitu menyebar ke seluruh bagian. Karena ikatan rangkap ini bisa pindah. Awalnya di sini, bisa pindah ke sini. Yang awalnya di sini, bisa pindah ke sini. Yang awalnya di sini, bisa pindah ke sini. Nah, perpindahan ikatan rangkap itu dikenal dengan istilah resonansi. Adanya resonansi, adanya ikatan terkonjugasi, elektron itu menyebar ke seluruh struktur benzena ini. Yang disebut sebagai terdelokalisasi. Artinya, elektronnya menyebar ke seluruh bagian. Pengaruhnya apa? Pengaruh dari elektron yang terdelokalisasi itu, yaitu membuat struktur benzena ini sangat stabil. Gitu ya. Jadi struktur benzena adalah struktur yang sangat stabil. Misalkan ada senyawa yang membentuk cincin juga, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya sikloheksana misalkan. Sikloheksana, walaupun sama-sama membentuk cincin sebanyak 6, kayak benzena, tapi sifat kestabilannya jauh lebih tinggi yang benzena. Karena dia mengalami resonansi, mengalami delokalisasi elektron. Begitu ya. Kalau dalam sikloheksana tidak mengalami resonansi, tidak mengalami delokalisasi elektron sehingga strukturnya jauh lebih tidak stabil dibandingkan yang benzena ini. Nah, kemudian untuk menyederhanakan penulisan, untuk atom hidrogen boleh tidak ditunjukkan. Sehingga cuma digambar begini aja anak-anak ya. Ini ikatan rangkap, ikatan rangkap, ikatan rangkap, hidrogennya nggak ditulis. Walaupun nggak ditulis artinya setiap sudut ini ada karbon yang mengikat atom hidrogen. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Belum ya? Kalau belum kita lanjutkan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa ikatan rangkap pada benzena itu kan bisa berpindah-pindah. Yang awalnya di sini bisa pindah ke sini. Yang awalnya di sini bisa pindah ke sini. Yang awalnya di sini bisa pindah ke sini. Itu disebut sebagai resonansi. Strukturnya sama persis, cuma terjadi perpindahan ikatan rangkap. Karena ikatan ini pindah-pindah, ini juga pindah-pindah, dan awan elektron tersebar merata, orang-orang ahli kimia boleh menuliskan struktur benzena itu seperti ini. Segi 6, di dalamnya dikasih lingkaran. Lingkaran ini menunjukkan bahwa ikatan ini bisa berpindah-pindah. Ada maknanya ya. Itu kesepakatan secara internasional. Baik, untuk struktur benzena apakah ada pertanyaan? Tidak ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, benzena tadi itu kan memiliki ikatan rangkap dan sifatnya sangat stabil anak-anak ya. Tetapi sifatnya ini akan berbeda dengan hidrokarbon golongan alkena. Walaupun sama-sama punya ikatan rangkap, tapi sifatnya berbeda dengan alkena. Kalau alkena, ikatan rangkapnya itu mudah diputus. Mudah mengalami reaksi adisi. Kalau benzena tidak, karena ikatannya berpindah-pindah, dia sulit diputus reaksinya itu. Bagaimana reaksi yang terjadi? Pada benzena, jarang terjadi reaksi pemutusan rangkap atau reaksi adisi. Yang terjadi adalah hanya penggantian atom-atom karbon di sini. Disebut sebagai reaksi apa, anak-anak, kalau penggantian atom hidrogen? Disebut sebagai reaksi substitusi. Jadi, di dalam struktur benzena, walaupun dia punya ikatan rangkap, cenderung mengalami reaksi substitusi daripada mengalami reaksi
adisi. Gitu ya. Jika ada pergantian atom hidrogen, ini membentuk struktur C6H5. Ini hanya kebanyakan satu ya. Dan ada satu ikatan ke struktur lain, itu dikenal sebagai gugus penil. Nah, inilah yang nanti dikenal sebagai turunan benzena. Apabila ada satu penggantian atom hidrogen, itu sudah membentuk turunan benzena. Apalagi kalau penggantiannya lebih dari satu. Bagaimana turunan benzena terbentuk? Itu melalui sifat reaksi, yaitu melalui reaksi substitusi ini anak-anak. Jadi disampaikan ya, bahwa pada benzena walaupun punya ikatan rangkap, dia sulit mengalami reaksi adisi, namun cenderung mengalami reaksi substitusi. Jika terjadi reaksi substitusi, atau penggantian satu atom hidrogen oleh atom yang lain, terbentuklah turunan benzena. Ada 4 reaksi dasar yang terjadi pada benzena, anak-anak. Ini reaksi yang pertama. Nggak mau jalan. Ini reaksi yang pertama. Disebut sebagai reaksi apa itu? Nitrasi. Nitrasi itu apa, anak-anak? Yaitu reaksi yang terjadi antara benzena dengan asam nitrat. Asam nitrat itu rumusnya HNO3. HNO3. Boleh ditulis dengan HO, karena ini ada pengikatan OH dengan H nanti jadi air ya. Makanya dipisah sebagai HO dan NO2. Dan reaksi ini baru terjadi jika dikatalisis oleh asam yang lebih kuat, yaitu asam sulfat. Asam nitrat itu penakut. Harus ditemani dengan asam sulfat. Baru dia bisa bereaksi. Nah, substitusinya bagaimana? Atom H pada benzena itu digantikan oleh gugus NO2. Sedangkan H berikatan dengan OH membentuk H2O. NO2-nya di sini. Ini NO2-nya. Ini namanya adalah benzena. Kalau sudah ada penggantian gugus atom, itu namanya tidak lagi benzena, tapi menjadi turunan benzena. Dan memberi namanya berkaitan dengan struktur atau karbon, atau gugus fungsi yang diikat di rantai ini. Karena benzena ini mengikat gugus NO2, NO2 itu namanya adalah nitro, makanya diberi nama sebagai nitro dari sini ya. Dan ini adalah benzena, nitrobenzena. Jadi kalau benzena mengalami reaksi nitrasi, namanya menjadi nitrobenzena. Bisa dipahami ya? Oke, itu reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua. Mister, izin kamar mandi, Mister. Ya. Reaksi yang kedua itu disebut dengan reaksi halogenasi, yaitu memasukkan atom halogen ke dalam gugus benzena. Misalkan ini menggunakan klorin ya, Cl2. Ini ada hidrogen. Katalisnya adalah FeCl3. Satu atom Cl dari molekul Cl2 akan menggantikan atom di sini. Berubah menjadi struktur yang di sebelah kanan ini, terikat Cl. Dan di sini ada HCl. Bagaimana memberi namanya? Kita sesuaikan dengan susunan yang diikat. Karena yang diikat ini adalah klorin. Klorin kalau sebagai cabang namanya menjadi kloro. Namanya menjadi klorobenzena. Klorobenzena. Jika ini diganti dengan Br misalkan, berarti namanya menjadi bromobenzena. Kalau diganti dengan iodin berarti menjadi iodobenzena. Tinggal ngikuti ya. Sederhana kok memberi namanya. Kloro, bromo, iodo, atau fluorobenzena. Gitu. Dan sisanya adalah asam klorida, HCl. Ini tipe yang kedua, reaksi substitusi pada benzena. Sekarang kita masuk pada reaksi yang ketiga, anak-anak. Apa yang ketiga?
yaitu reaksi sulfonasi. Apa reaksi sulfonasi itu? Yaitu memasukkan gugus sulfonat. Sulfonat itu SO3H ke dalam cincin benzena. Yang dipakai bereaksi dengan benzena apa? Yaitu asam sulfat. Ini adalah rumus kimia asam sulfat, anak-anak. Hidrogennya ada 2, S-nya ada 1, O-nya ada 4. H2SO4. Mengapa ditulis seperti ini? Karena yang OH akan berikatan dengan H membentuk molekul air. Sehingga sisanya adalah SO3H. SO3H ini yang menggantikan H terikat di sini. Karena memiliki atom H, sifatnya asam. Namanya diberi asam. Ini ada benzenanya, ini gugus sulfonat. Sehingga struktur ini disebut sebagai asam benzena sulfonat. Gitu ya. Diingat-ingat. Mister, asamnya dari mana, Mister? Asamnya dari ini. Ada atom H. Karena H ini mudah lepas. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada reaksi yang keempat. Gimana, Mister? Kurang jelas, Mister. Yang mana? Reaksi sulfanosasi. Ada benzena ketemu asam sulfat, anak-anak. H2SO4. Nulisnya dibuat begini. Agar apa? OH berikatan dengan H membentuk molekul air. Sedangkan SO3H menggantikan atom H menjadi ini. Nama struktur ini disebut sebagai asam karena dia memiliki atom H di sini. Benzena itu dari rantai ini, sulfonat itu dari SO3. Sehingga secara keseluruhan namanya adalah asam benzena sulfonat. Itu Mas Waid ya? Ya, Mister. Sudah? Sudah, Mister. Oke, alhamdulillah. Yang keempat tipe reaksinya yaitu reaksi alkilasi. Artinya apa? Memasukkan gugus alkil. Alkil itu adalah rantai karbon, anak-anak. Jadi yang menggantikan atom H adalah rantai karbon. Misalnya ini, CH3. Berarti C-nya cuma 1 ya. C-nya cuma 1. CH3 saja. Nah, CH3 itu akan menggantikan H membentuk ini. Sedangkan Cl-nya ketemu dengan H membentuk HCl. Benzena yang mengikat gugus metil itu disebut sebagai metil benzena atau lebih umum dikenal dengan nama toluena. Metil benzena boleh, toluena boleh. Memberi namanya begitu. Ini kalau C-nya 1. Kalau C-nya 2 bagaimana? Berarti C-nya di sini jadi 2. Menjadi etil benzena dan seterusnya. Jadi tergantung panjangnya atom karbon yang akan dimasukkan ke dalam cincin benzena. Begitu anak-anak. Ada pertanyaan untuk reaksi alkilasi? Tidak ada ya. Jadi ada 4 ini anak-anak reaksi dasar pada benzena ya. Nitrasi, halogenasi, sulfonasi, dan alkilasi. Produk ini dikenal sebagai turunan benzena. Sehingga dari 4 reaksi dasar itu bisa menghasilkan berbagai macam turunan benzena. Ini contohnya ya. Apabila hanya satu atom karbon yang tergantikan, kayak gini ya. Ini kan hanya satu atom karbon yang diganti, satu atom karbon, satu atom hidrogen diganti. Ini juga satu atom hidrogen diganti, itu dikenal sebagai satu substituen atau monosubstituen. Turunan benzena monosubstituen. Jika yang masuk adalah Cl, namanya klorobenzena.
Jika yang masuk adalah OH, namanya hidroksi benzena atau lebih umum dikenal sebagai fenol. Kalau CH3 yang masuk, gambarnya hilang ya. Itu namanya adalah toluena, ini, atau metilbenzena. Jika yang masuk adalah gugus etena, disebut sebagai etilen benzena atau lebih umum dikenal sebagai stirena. Ini bahan untuk membuat styrofoam, stirena itu. Jika yang masuk adalah NH2, dikenal sebagai aminobenzena atau dikenal sebagai anilin. Ini untuk membuat pewarna. Bahan membuat pewarna itu dari anilin. Jika yang masuk gugus CHO, gugus aldehid ya, namanya menjadi aldehid benzena atau benzaldehida. Jika yang masuk gugus asam karboksilat, gugus benzoat ini, gugus karboksilat namanya ya, menjadi asam karboksilat karena dia bersifat asam. Asam apa? Menjadi asam benzoat. Jika atom H pada asam benzoat diganti dengan natrium, ini ya, ini H punya H kan. Jika H ini diganti dengan natrium, namanya menjadi natrium benzoat yang berfungsi sebagai pengawet di beberapa produk tadi. Begitu. Jadi ini adalah turunan-turunan monosubstituen pada benzena yang terkenal. Apakah ada yang lain? Sangat banyak. Kalau anak buka di internet, turunan monosubstituen itu jumlahnya sangat banyak. Ini hanya beberapa saja. Itu ya, untuk monosubstituen. Nah sekarang, apakah ada yang menghasilkan substituennya lebih dari satu? Ternyata ada yang dikenal sebagai reaksi polisubstitusi pada benzena. Jika yang tergantikan dua kayak begini, ini kan atom hidrogen satu tergantikan, ini hidrogen kedua juga tergantikan, dikenal sebagai dua substituen atau disubstituen. Nanti ada juga yang sampai 3. Kalau sampai 3 dikenal sebagai polisubstituen anak-anak. Artinya pergantiannya itu lebih dari 1. Nah sekarang untuk reaksi yang menghasilkan disubstituen pada benzena itu jenisnya ada 3. Jadi produknya ada 3 anak-anak. Ini jenis pertama diikuti oleh jenis kedua. Ini satu kesatuan nggak bisa dipisahkan. Dan ini adalah jenis yang ketiga. Awalnya kan sudah ada klorin di sini ya. Ini monosubstituen artinya. Karena sudah ada pergantian satu atom hidrogen dengan atom klorin. Sekarang akan diubah menjadi disubstituen. Artinya ada 2 penggantian atom hidrogen. Kalau atom pertama adalah Cl, terus dilibatkan reaksi nitrasi, gugus nitronya itu masuk ke benzena, diikat di C keberapa? Apakah ini, kalau ini C1 berarti ini C2, C3, 4, 5, 6. Di C2K, C3K, 4K, 5K, atau 6K. Gugus nitro itu akan masuk jika di sini punya Cl. Kalau dibalik, seandainya yang masuk pertama adalah nitro, yang mau dimasukkan kedua adalah Cl, Cl-nya itu masuk di mana? Di nomor 2K, 3K, atau nomor yang lain. Ternyata ada aturannya anak-anak ya. Aturannya seperti ini. Ada gugus yang disebut sebagai pengarah orto dan para. Ada juga gugus yang dikenal sebagai pengarah pada meta. Apa orto para? Apa meta itu? Kita lihat ini anak-anak ya. Ini substituen pertama. Terikat substituen kedua di atom C nomor 2. Ini nomor 1, nomor 2. Kalau posisinya berdekatan, itu disebut sebagai orto.
Ingat-ingat ya. Kalau berdekatan, itu disebut sebagai posisi orto atau posisi 1, 2. Kalau berjauhan, ini di nomor 1, ini di nomor 4, namanya adalah para. Jadi para itu nomor 1 dan nomor 4. Terus, kalau terjadi di nomor 1 dan nomor 3, jeda 1 ini ya, ini nomor 1, ini nomor 3, itu disebut posisi meta. Jadi ada orto, para, meta. Orto, para, satu kesatuan, yang terpisah adalah meta. Jadi kalau reaksi itu menghasilkan posisi orto, pasti menghasilkan posisi para. Karena dua ini selalu bersamaan, nggak bisa dipisahkan, gitu ya. Jadi kalau ada ini, direaksikan dengan asam nitrat, produknya 2, ini dan ini. Tapi kalau ini enggak, nitrobenzena dengan klorin, produknya hanya 1, yaitu meta kloronitrobenzena. Apa saja yang pengarah ortopara itu anak-anak? Yaitu NH2, maksudnya gugus pertamanya NH2. Berarti kalau di sini adalah NH2, produknya semuanya mengarah orto dan para. Selain itu juga punya OH, punya O, ini ether ya, ini alkohol, ini ether. Ini golongan amina, ini golongan alkil rantai karbon, misalkan di sini diganti dengan toluena gitu. Yang X ini diganti dengan halogen, kayak ClBRI, sama kayak ini. Apa kesamaan dari ini semua anak-anak? Yaitu atom-atom yang terikat di cincin benzena memiliki elektron bebas. NH2 itu masih punya elektron bebas, OH masih punya elektron bebas, O juga elektron bebas, ini juga elektron bebas. Kecuali untuk alkil. Gampangnya gitu ya. Kalau gugusnya punya elektron bebas, itu pengarah ke orto dan para. Semakin ke atas, semakin reaktif ya. Begitu. Kalau yang pengarah ke meta itu apa? Berarti kebalikannya. Yang tidak memiliki elektron bebas. Ini karbon. Karbon sudah habis, nggak punya elektron bebas lagi. S juga sama. N ini sudah habis, sekarang berikatan dengan O menjadi NO2. Jadi kalau yang terikat ini tidak punya elektron bebas, dia cenderung mengarahkan ke posisi meta. Gitu ya. Ada pengarah orto, para, dan pengarah meta. Nah sekarang bagaimana memberi nama? Kalau ada Cl dan NO2, mana yang menjadi prioritas? Ini ada urutannya anak-anak. Urutan tertinggi itu dimiliki oleh asam benzoat. Artinya, jika ada gugus COOH, ini harus mendapatkan posisi nomor 1. Yang paling rendah adalah X. X ini adalah halogen. Berarti bisa F, Cl, Bri. Kita ngambil contoh yang gambar atas ya. Ada NO2 dan Cl. NO2 itu ada di sini, X ada di sini. Lebih tinggi mana prioritasnya? Urutannya lebih tinggi yang NO2. Turunan benzena yang punya NO2 tadi namanya apa, Nana? Nitro benzena, gitu ya. Sehingga struktur yang ini juga harus diberi nama nitrobenzena. Karena urutan tertinggi adalah miliknya NO2. Ini juga sama, punya NO2, berarti nitrobenzena. Ini NO2 juga nitrobenzena. Nah, klorin terendah prioritasnya disebut sebagai kloro. Sebelum kata nitrobenzena. Nah, nitrobenzena adalah rantai induknya. Ini kloronitrobenzena, ini juga sama. Kloronitrobenzena, ini juga sama. Kloronitrobenzena. Cuma perbedaannya, ini di posisi orto, ini di posisi para, ini di posisi meta. Begitu.
Jadi benar-benar diperhatikan ini ya, untuk urutan pemberian namanya. Saya nggak menyiapkan contoh lain ya. Misalkan gini anak-anak, di mana ya? Semoga ada di internet, kita ngambil satu contoh. Kita lihat ya, ini contoh. Jadi kita langsung pakai internet aja. Nah ini anak-anak, kita ketemu. Ini ada dua gugus, gambar yang ini ya. Ini ada dua gugus, yaitu ada gugus COOH dan gugus NO2. Saya copy aja, biar enak. Saya bawa ke sini. Biar kita langsung tahu. Nggak mau dia ya. Nggak mau di copy. Gak apa-apa di sini aja. Ini ada gugus COOH, ini ada gugus NO2. Mana yang prioritasnya lebih tinggi? Kalau menggunakan urutan yang ini tadi. COOH. COH. Kalau punya COH, namanya apa tadi? Asam benzoat kan gitu ya. Berarti struktur ini juga harus mengandung nama asam benzoat. Lah nitronya di posisi apa ini? Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4. Kalau 1, 4 adalah para. Sehingga struktur ini mempunyai nama asam para nitrobenzoat. Asam para nitrobenzoat. Karena yang lebih tinggi adalah gugus COOH. Bisa dipahami anak-anak ya? Maksud saya ya? Saya bingung itu Mister yang nentuin paranya itu Mister gimana Mister? Oh, ini yang ini ya Mas? Yang tadi itu Mister barusan. Oh, yang gambar sebelumnya? Ya, Yang ini? nentuin orto paranya itu loh Mister, bingung. Para tadi posisi berapa? 1 dan 4. Yang kita lihat ini dan ini aja. Nah itu. Tertingginya kan COH kan ya. Berarti ini adalah C nomor 1 anak-anak. Ini C nomor 1. Hidrogen kan nggak usah dihitung. Ini nomor 1. Kalau geser ke sana, 2, 3, 4. Kalau dihitung dari sini, 1, 2, 3, 4. Nitro sama-sama dapat di nomor 4. Posisi 1, 4 itu dikenal dengan posisi para. Kayak yang ini tadi, Mas. Ini 1, ini 4. Dikenal dengan posisi para. Kalau ini 1, 2. Posisinya orto. Begitu. Itu Mas Bram ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau meta itu berapa Mister? 3, 1,3 Mister ya? Meta itu 1, 3. Ini 1, ini 3. Iya Mister. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Bisa. Maaf Mister, sinyal saya barusan Mister. Iya, nggak apa-apa. Ini memang butuh apa ya? Butuh latihan anak-anak untuk bagian ini. Sabar ya. Insya Allah. Kalau kita udah terbiasa nanti otomatis bisa kok. Ini yang polisubstitusi yang kedua. Disubstituen namanya. Nah, contohnya ini. Ortoklorobenzena. Kayak tadi ya sama ya. Kalau posisi 1, 2 namanya orto. Kalau 1, 3 namanya meta. Kalau 1, 4 namanya para. Ini paling singkatnya di sini. O ini dari kata orto, M itu dari kata meta, P itu dari kata para. Boleh disingkat begitu. Lah kalau substitutnya lebih dari 2 bagaimana? Misalkan gambar ini gitu ya. Atau gambar ini. Atau gambar ini gitu. Ini ada 3 substituennya. Ada BR, ada CH3, ada CH3. Kalau ini ada NO2, ada NO2, ada Cl. Kalau ini ada CH3, ada NO, ada NO, ada NO. Memberi namanya sama, anak kita tentukan prioritas dulu. CH3 sama BR, lebih tinggi mana prioritasnya? Kita lihat. BR itu di sini.
Karena halogen. CH3 itu di sini, rantai karbon. Berarti lebih tinggi yang rantai karbon. Berarti yang nomor 1 yang mana? Boleh CH3 yang sini, boleh CH3 yang sini. Tapi diurutkan. Kalau dari sini nomor 2 kan ke sana. 3, 4, 5 dapat 5. Lebih baik yang ini nomor 1. Nomor 1, nomor 2, 3, 4. 4 ada bromo. 1, 2 adalah metil benzena. Kenapa nggak pakai nama toluena, anak-anak? Yang ini. Karena punya CH3. Harusnya kalau punya gugus CH3 namanya toluena. Tapi ini kenapa kok bukan toluena? Karena CH3-nya muncul ada 2. Jadi kalau diberi nama toluena ini jadi apa? Nanti gitu kan nggak enak ya. Lebih baik diberi nama 4 bromo, 1, 2 dimetil benzena. Bisa juga diberi nama pakai toluena. 4 bromo, 2 metil, ini toluena. Karena memiliki gugus CH3. Modulnya nanti saya upload ya, sabar. Modulnya belum saya upload di Google Classroom. Tunggu aja, nanti saya upload. Terus kalau yang ini juga sama, ada NO2, ada Cl. Prioritas yang lebih tinggi adalah NO2. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kloronya di nomor 2, berarti 2 kloro, 1 dan 4 dinitrobenzena. Ini juga boleh diberi nama begini. 2 kloro, 4 nitro, nitrobenzena. Boleh. Tapi yang lebih umum nama yang ini yang dipakai. Kalau ini bahannya sudah kita kenal ya, yaitu TNT anak-anak. Jadi bahan peledak itu. Trinitro toluena. TNT. Siapa penemunya? Ada yang tahu penemunya TNT itu siapa? Nobel. Nobel. Namanya adalah Nobel. Dia adalah orang terkaya waktu itu. Karena seluruh negara waktu Perang Dunia I ya Mas ya, itu kan memerlukan TNT. Dan belinya di Nobel. Akibatnya apa? Kekayaannya sangat besar. Menjadi orang terkaya di dunia waktu itu. Namun, di usia tua, dia gelisah. Kenapa gelisah? Akibat dari Perang Dunia itu, banyak orang meninggal sampai jutaan. Dia punya beban moral gitu loh. Orang-orang ini meninggal akibat barang temuan saya. Saya kok berdosa katanya gitu. Nah untuk menebus dosanya itu, dia mendirikan yayasan yang disebut sebagai Yayasan Nobel. Kemudian yayasan itu memberikan penghargaan kepada orang-orang berpengaruh di dunia dalam bentuk hadiah Nobel atau Nobel Prize itu. Dan Nobel Prize itu pertama kali diberikan kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang mampu menjaga perdamaian. Sehingga tidak sampai terjadi perang yang menggunakan TNT itu. Lama-lama berkembang, tidak hanya untuk yang anti perdamaian, untuk ahli perdamaian, tapi juga untuk orang-orang yang berjasa di bidang lain, di bidang kedokteran, di bidang ilmu pengetahuan, dan sebagainya, juga diberi hadiah Nobel. Sampai sekarang ya. Jadi uang hasil penjualan TNT sampai sekarang itu masih ada disimpan di Yayasan Nobel yang dipakai untuk memberikan penghargaan bagi orang-orang yang berjasa untuk dunia. Baik di bidang perdamaian maupun bidang yang lain. Itu informasi tambahan terkait dengan TNT. Ini ya anak-anak ya. Nah, sifat benzena, sifat fisiknya ini tidak berwarna, berwujud cair, berbau khas, larut dalam alkohol, dan sedikit larut dalam air. Nyimpannya anak-anak harus di air hangat. Ini ada kejadian dulu waktu saya masih kuliah, benzena itu tidak boleh kena kulit secara langsung kalau benzenanya asli. Kalau ngambil harus menggunakan pipet. Waktu itu teman saya itu ceroboh, disedot benzena itu. Akibatnya lidahnya melepuh dan mengelupas. Sampai beberapa hari dia nggak bisa makan. Akibat apa?
menyedot benzena. Panas kayak luka bakar gitu kalau kena lidah, kena kulit. Kalau sifat kimianya ini, sudah saya bahas sedikit tadi ya, mudah mengalami reaksi substitusi. Terus penggunaannya, ini anak-anak, untuk benzenanya sendiri, itu sebenarnya kegunaannya hampir nggak ada. Tapi kalau sudah dalam bentuk turunan, dia baru bisa berguna. Benzena itu kan punya aroma khusus ya, karena disebut sebagai senyawa aromatik. Tapi kalau sebagai benzena sendiri, dia tidak berguna. Belum banyak gunanya. Tapi kalau dalam bentuk turunan, banyak. Misalkan fenol dan sebagainya banyak kegunaannya. Ini ada beberapa kegunaan. Yang pertama adalah fenol. Kalau anak-anak di rumah, ngepel, terutama yang cewek-cewek ya, ngepel lantai menggunakan karbol, di dalam karbol itu ada fenolnya. Dia berfungsi sebagai antibakteri, membunuh bakteri. Itu fenol. Terus ada anilin. Anilin itu NH2. Biasanya dipakai untuk pembuatan pewarna baju terutama. Pewarna tekstil. Itu anilin. Ada toluena. Sebagai pelarut organik, juga sebagai bahan membuat bom tadi, TNT. Ini toluena ya. Terus ada benzaldehida. Ini untuk apa? Aroma. Bisa juga untuk bahan membuat plastik ini sebenarnya gitu. Bisa juga untuk katalisator, macam-macam. Ada asam benzoat anak-anak. Ini digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau atom hidrogennya diganti dengan Na menjadi natrium benzoat, sama fungsinya. Sama-sama pengawet. Ada asam salisilat. Untuk apa? Obat kulit, misalkan kutil, punya kutil gitu ya. Terus luka memar pada kulit biar cepat mengering, itu boleh ditambahkan dengan asam salisilat. Obat kulit intinya di situ. Nah, habis. Ada pertanyaan terkait dengan benzena secara keseluruhan? Silakan. Tidak ada? Alhamdulillah. Baik anak-anak, kalau nggak ada berarti cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan akses di Google Classroom. Sudah saya siapkan untuk latihan di sana. Segera kerjakan ya. Insya Allah enggak memerlukan waktu lebih dari 10 menit. Insya Allah 10 menit sudah terselesaikan. Terima kasih atas kehadirannya.